Iya, Bu. Oke. Mungkin kita mulai aja ya, Bu Anas ya? Iya, boleh, Bu. Oke. Bu Anas mau duluan? Silakan. Mungkin reviewnya. Oke. Wih, ada backgroundnya loh. Background. Itu rambut keritingnya. Oh. Karakternya. Oh. Oke. Ini sebentar ya, aku lihat catatannya dulu. Oke, kalau dari aku oke, ini target market primernya itu berarti yang dewasa awal ya, secondary-nya yang dewasa akhir ya? Iya bukan? Iya, Bu. Jadi lebih ke ibu rumah tangga yang udah bisa masak sih, Bu, sebenarnya. Oke, nah terus kemarin pas aku ngeliat itu kan pas di presentasinya itu kan ada penjelasan tuh kenapa pakai warna orange karena sebagai simbol kehangatan gitu. Hubungannya dengan keywords-nya kalian itu ininya apa ya gitu. Karena kan kayaknya kemarin aku lihat keywords-nya tuh mature sama feminim. Lebih ke arah mature-nya sih gitu sih, Bu. Yang orange-nya itu. Oke. Nah, kalau menurut aku karena orange-nya dia agak-agak terang, kalau misalnya kalau kalian bilang untuk ke mature-nya itu masih belum terlalu mature sih gitu, malah terlihatnya lebih lebih apa ya? Lebih young gitu. Nah, terus kemarin di logonya sendiri kan ada ininya, ada apa? Ada daunnya tuh ya, ada daunnya terus warnanya orange gitu. Jadi kemarin pas aku lihat presentasinya, pas di awal-awal belum sampai ke aplikasinya dan lain-lain tuh, kalau sekilas aku kira ini berhubungan dengan jeruk gitu. Karena kan dia orange terus ada daunnya gitu ya. Sama kalau di ini sih kayaknya di U-nya sendiri jarak ke K-nya tuh hati-hati juga gitu karena kan dia agak tipis tuh. Kalau misalnya agak kecil takutnya jadi sekilas orang lihat tuh bisa ambigu antara dia U apa dia jadi Y gitu. Kalau dilihat dari dekat sih ya kelihatan itu Y, kelihatan itu U gitu. Ya, terus untuk logonya sendiri menurut aku bisa lebih bagus lagi kalau misalnya kalian kasih sedikit kedalaman gitu loh. Dikasih kan ini logonya nih kayak udah mau 3D ya, kayak udah mau 3D tapi tuh nanggung gitu. Jadi mungkin bisa kayak dikasih tambahan kayak apa ya namanya ya, kayak kilatan 3D dikit di pinggir-pinggir putihnya gitu. Itu jadi bisa lebih hidup sih. Tuh, terus nah itu tadi karena tadi pas ngeliat daun aku pikir daunnya itu ada berhubungan dengan si sukunnya atau si ingredients utamanya sendiri yang bikin unik gitu. Tapi ternyata pas lihat kalian punya penjelasan itu kayak lebih ke apa ya, ke general tanaman sesuatu yang healthy gitu ya. Nah itunya mungkin sebaiknya sih bisa lebih spesifik lagi sih karena kalau terlalu general ya kayak tadi bisa ambigu apakah dia ke buah-buahan atau dia kemana arahnya gitu. Lalu kalau dari segi presentasinya di primary packagingnya itu aku masih belum dapat bayangan realnya tuh dia seperti apa karena kalau dari penjelasan itu kan dia katanya di vakum pack gitu kan di vakum. Nah tapi di presentasinya sendiri nggak ada mie-nya di dalamnya kayak kosong gitu kan kayak kosong lalu di vakum sama nggak di vakum kan memberikan penampilan yang berbeda tuh jadi itu juga sih untuk memperlihatkan ke si
mockup yang lebih real, jadi ke kliennya kita bisa presentasi yang lebih sesuai juga. Takutnya nanti si kliennya mendapatkan persepsi yang lain gitu. Lalu penempatan rasanya menurut aku kayak nyempil gitu, maksa areanya. Jadi mungkin karena bingung nih mau taruhnya di mana, terus tiba-tiba dia kayak melayang dan muncul sendiri di tengah-tengah situ gitu. Yang di bagian belakang kemasannya itu kan ada gambar ini ya, ada gambar karakter kalian tuh. Gambar kalian terus tiba-tiba ada 3 gitu. Tadi pas jadi pas lihat presentasinya itu kan pertama belum lihat ke flavornya. Jadi pas pertama kali tuh aku bingung, ini yang di belakang nih kok kenapa ibu-ibu itu tiba-tiba rambutnya berubah-ubah ya gitu. Jadi aku pikir dia orang yang sama gitu. Tapi menurut aku daripada ditaro karakter itu 3-3-nya terus nggak ada penjelasan mengenai flavor dan jenisnya, mungkin bisa lebih baik kayak ada visual-visual yang kan itu kalau nggak salah di kirinya itu ada penjelasan apa ya mengenai Kumi itu apa gitu. Terus misalnya, nah mungkin di bagian belakangnya itu daripada cuma kayak karakternya tiba-tiba muncul 3 gitu, terus dia nggak tahu mau menjelaskan apa, mungkin bisa juga kayak ada visual-visual yang lebih menjelaskan relate ke paragrafnya itu, si Kumi itu apa. Jadi daripada terlalu wordy gitu, mungkin bisa yang lebih visual gitu. Itu mungkin jadi apalagi kan orang kalau ngelihat kemasan, apalagi kayak yang mie gitu, sejujurnya aku nggak pernah baca belakangnya detail sih gitu. Apalagi kalau terlalu banyak, ya aku akan males gitu. Biasa informasi apa yang aku cari di belakang itu adalah misalnya kayak, apalagi kalau produknya baru ya, kebetulan kayaknya ini produk kan mirip-mirip sama si Lemonilo nih, kompetitornya kan. Nah, jadi aku juga dulu pas awal-awal beli Lemonilo, aku mempertanyakan apakah ini cara masaknya sama kayak Indomie biasa, apakah ini ya sama, ini itu. Nah, itu yang aku cari di belakang, caranya seperti apa sih, ininya seperti apa gitu. Jadi kalau penjelasan yang terlalu banyak kata-katanya tapi nggak relate ke informasi apa yang aku bisa dapat di situ, aku akan males bacanya gitu. Oke. Terus nah si karakternya ini sebenarnya kan menarik ya, ada karakternya. Cuman kalau aku lihat mungkin dari penempatan sama eksekusinya itu masih bisa lebih maksimal lagi. Misalnya dari kayak posenya dia mungkin nggak kayak terlalu kaku, hanya pegang si produknya itu. Kan yang pertama yang si buah sukunnya itu ya, yang hijau ya, itu kan kayak dipeluk doang, tapi kayak dia sama si mie-nya itu sama yang fotonya tuh kayak sendiri-sendiri gitu loh, kayak jauh-jauhan gitu. Terus kalau yang wortel sih ya ada aktivitasnya kayak lagi dimakan gitu. Tapi mungkin bisa juga apakah dia mungkin kalau karakternya bisa interaktif misalnya sama si foto produknya itu sendiri juga bisa menarik sih gitu. Jadi nggak kayak mereka visualnya grouping sendiri-sendiri gitu. Lalu di kalian punya ini kan ada window-nya ya? Iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau ada window menarik juga untuk ditaruh di depan. Cuma mungkin nggak tahu apakah ada pertimbangan karena ini produknya masih mentah atau gimana gitu, makanya kenapa dia ditaruhnya di belakang gitu. Soalnya biasanya kan orang bikin window itu buat kayak ada daya tariknya sendiri ya, buat orang lewat lihat produknya seperti apa gitu. Kayak kalau menurut aku kalau ditaruh di belakang kayak cuman kalau orang lewat sekilas ya jadinya window-nya itu nggak maksimal gitu. Orang orang juga belum tentu tahu di belakangnya ada window-nya gitu. Oke, terus di kemasan yang seasonal hati-hati
di beberapa kan karena foreground sama backgroundnya tuh lumayan rame ya. Di beberapa warna tuh kayaknya aku lihat ada yang bentrok sama si teksnya tuh warnanya. Jadi kayak ada teks si itunya deh, tagline-nya ada yang warnanya agak-agak nyaru gitu begitu warnanya berubah. Mungkin jadi mesti diperhatiin juga kayak foreground background-nya itu kedalamannya lebih terlihat gitu. Jadi nggak kayak seolah-olah dia flat terus rame semua ngomong yang sama gitu. Apakah misalnya dari bisa mungkin opacity di belakangnya lebih tipis, atau juga mungkin kontras warnanya jangan sama-sama menarik perhatian gitu dengan yang bagian depannya. Karena yang walaupun kalau secara benar-benar warnanya sih ya berbeda gitu, yang belakang lebih tipis. Cuman yang di belakang itu di eksekusinya kan repeat dan dia lumayan banyak gitu ya. Terus lalu, nah corporate color-nya sendiri tuh sebenarnya warnanya yang mana sih? Brand color utamanya tuh yang mana sih? Kalau buat packaging yang orange, ungu sama hijau ini Bu. Tapi kalau untuk sosial media kita cuma pilih warna hijaunya sama warna krem. Soalnya kalau pilih warna kayak orange sama ungu dimasukin juga ke sosial medianya jadi kayak ngacak gitu Bu warnanya. Oke, nah ini kemarin aku jadi bingung soalnya kan dari awal ngeliat logonya warnanya orange, terus ya ke packagingnya tuh lumayan colorful gitu ya. Tapi begitu ke siapa namanya, si sosial medianya warnanya tuh jadi kayak malah jadi monoton gitu. Mungkin sebenarnya kalau mau tetap dari masing-masing flavor kalian kembangin warna dari situ bisa juga gitu. Cuman mesti dibikin sistemnya seperti apa supaya dia tuh nggak terlalu kayak setiap postingan berubah warna gitu kan. Sebenarnya nggak selalu, apalagi di sosial media itu kalau misalnya kalian terlalu banyak grafik semua gitu ya, itu juga sebenarnya mendapatkan informasinya lumayan pusing gitu. Jadi bisa diselingin kan kalau misalnya ada foto, mungkin jadi sistem pewarnaannya juga bisa lebih masuknya juga nggak terlalu kaget berubah-berubah gitu. Soalnya kebayang nggak sih kalau misalnya kayak dia selamanya di sosial media tuh warnanya hijau krim gitu, kayak sayang gitu apa yang kalian udah ekspor di depan gitu kayak udah menarik, tapi jadi kayak dimatiin di sosial medianya gitu. Padahal sosial media itu menurut aku malah salah satu media yang paling cepat sekali berubahnya gitu, karena kan dia mengikuti lifestyle dan ya tren dan apa yang terjadi di sekarang ini tanpa dia melepaskan identitasnya dia gitu. Oke, terus di sosial medianya itu hati-hati juga logonya tuh jadi kurang kelihatan. Nah, terus yang tadi karakternya itu jadi kayak agak sedikit identitasnya itu agak sedikit berubah gitu. Aku ngelihatnya begitu masuk ke sosial medianya. Lalu kalau overall pas ngeliat fitnya pertama-tama tuh aku masih bingung ini sebenarnya, misalnya ya belum tahu nih si Kumi tuh apa gitu ya, terus aku buka ke si Instagramnya, aku masih bingung ini sebenarnya produknya tuh apa sih gitu. Jadi kayak at the end kelihatan itu adalah mie gitu, tapi mie-nya itu nggak terlihat, aku nggak mendapatkan informasi dengan cepat kalau ini tuh ada mie yang ini tuh ternyata mie yang berbeda loh gitu. Mie-nya ini punya keunggulan atau diri gitu, tapi kelihatannya lebih kayak ya regular mie aja gitu. Jadi informasi kayak mengenai solusi mie sehatnya itu belum kelihatan gitu. Kalau kayak si aku bandingin dulu misalnya kayak si Lemonilo itu kan aku lihat beberapa campaign dia terutama di awal-awal itu lumayan tuh kelihatan memberikan solusi nih. Jadi kayak contohnya
Kalau mie instan biasa kan jadi ada mungkin ya background research-nya gitu loh, kayak mie instan biasa problemnya apa sih gitu, kayak orang doyan banget tapi kalau dimakan tiap hari nggak sehat gitu kan. Nah si Lemonilo itu yang membuat aku kenapa kena gitu ya, kena dengan dia punya campaign adalah dia memberikan informasi itu sebagai solusinya. Misalnya ya kalau dulu misalnya bolak-balik UPH tuh sering banget tuh ada billboardnya gede kan, yang apa, sekarang makan mie setiap hari kayak nggak takut lagi atau apa gitu. Terus misalnya ada di itu buat ke anaknya, buat ke ini gitu. Makanya membuat aku berpikir, oh ya oke, ini memang mie instan yang lebih sehat gitu. Begitu dicoba, oh rasanya juga nggak kalah nih sama mie instan lainnya gitu. Jadi informasinya itu solusinya itu jadi daya tarik yang kuat gitu. Tapi kalau aku ngeliat di sosial media kalian ini, nah informasi itu tuh belum muncul gitu. Jadi mungkin cara komunikasinya kali ya. Jadi kontennya itu mungkin bisa lebih di planning lebih maksimal lagi gitu. Terus kalau ngelihat ke bagian story-nya, informasinya banyak, tapi kayak malah jadi kayak dijejelin informasi semua gitu. Jadi kayak terlalu hard sell mungkin ya. Mungkin bisa lebih halus lagi. Sama kalau Gokuminya itu terlalu kecil di story, terlalu kecil, sama hati-hati kalau bikin Instagram story itu margin atasnya harus lebih besar daripada yang lainnya, karena kan dia ada bagian buat apa sih itu yang kita punya nama account dan lain-lain gitu. Jadi pas kemarin kan di preview kalian juga kayaknya agak ketutupan sama atas-atasnya itu gitu. Hati-hati di situnya. Terus kalau di tunggu ya. Oh, di marketplace-nya produknya malah nggak gitu kelihatan. Mungkin karena kalian kan banyak kan ngituin apa, nampilin si karakternya itu kan gitu. Jadi mungkin bisa diseling beberapa campaign, ada yang memang mungkin karakternya doang gitu. Kalau misalnya orang secara brand awareness-nya udah baik, mungkin memunculkan karakternya doang nggak menjadi masalah, orang udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya dia apalagi produknya baru, ya penting juga untuk menampilkan gitu si produknya sendiri tuh seperti apa gitu. Mungkin nggak melulu harus mentahnya, bisa juga yang kayak di packaging gitu kalian ambil tuh yang udah apa namanya, sarana penyajiannya, terus mungkin ada kemasannya. Jadi biar orang tuh ada bayangan, oh ini jualan apa sih gitu. Karena kalau pas aku lihat kemarin tuh kayak aku masih bingung nih kalau buka Bobber baru, ini sebenarnya jualan apa ya gitu. Soalnya cuman si karakternya itu doang gitu. Oke, udah sih itu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Bu Anas. Iya. Jadi kalian sudah dengar dari Bu Anas dan itu masukannya banyak, bagus semua, terus detail. Jadi dan apa yang disampaikan itu kan sebenarnya juga pernah kita bahas gitu ya. Jadi dari saya sebenarnya sih nggak banyak lagi, mungkin karena sebenarnya sudah disampaikan ya, sudah bagus semua. Jadi yang kalian juga harus apa namanya, pikirin kalau bagian packaging nggak cuman layout-nya doang, tapi juga dampak dari layout yang kalian buat gitu ya. Terus kemudian juga pengetahuan kalian tentang bahan juga mungkin perlu diperbanyak lagi supaya antara bahan dengan layout itu juga bisa saling mengisi gitu, karena nggak semua layout bisa di apa namanya, layout kita tuh belum tentu fix kalau memakai bahan yang bahan satu dengan bahan dua, akan ada perbedaan gitu ya. Kalau dari saya sih sebenarnya sih nggak ada yang terlalu signifikan banget, karena sama, saya masih melihatnya masih terlalu banyak karakter yang diangkat sehingga produknya itu sendiri memang masih lemah gitu, belum terjual dengan baik gitu, terutama untuk di sosmednya. Karena kemarin kan udah kita bahas kalau kita di sosmed
kita harus menjual produknya, bukan karakter dari produk kita gitu. Saya rasa dari saya itu Kumi sementara itu dulu, terus kita langsung ke produk yang lain, Kuka ya. Makasih ya Kumi ya, apa namanya, kerja kerasnya. Makasih Bu. Oke, makasih. Oke, sekarang Kuka sudah siap? Tunggu bentar. Kuka mana Kuka? Ini. Halo, kami. Mana ya? Aku buka ulang. Halo, kami. Oke. Aku buka dulu. Biar sambil lihat ya, Bu Anas ya. Pak, soalnya. Kalau lupa. Iya benar. Tua. Jadi apa namanya? Presentasinya sendiri menarik ya. Ada sedikit animasinya. Cuman ya mungkin loopingnya boleh dimatiin ya, soalnya jadi nggak konsen ngelihatnya sambil mikir terus sambil dia bergoyang terus tanpa henti. Iya, oke. Kalau dari aku, pertama mungkin si logonya sendiri ya mati ya barusan. Di logonya sendiri mungkin bisa juga dicoba kayak si Kukanya itu komposisi ke lainnya bisa lebih besar sedikit dibandingkan dengan dibandingkan dari yang sekarang gitu. Sebenarnya kayak agak nabrak ke lingkarannya dikit nggak apa-apa, karena concern aku tuh kalau kayak takutnya begitu dia kecil ya itu di beberapa aplikasi kalian juga ada yang kalian pakainya kecil, jadinya tuh buat ngebacanya agak lebih susah karena kan dia udah dibatasin lingkaran, terus mungkin di areanya itu terbatas jadi lebih kecil lagi ya, which is lebih susah gitu bacanya. Lalu di primernya varian rasanya menurut aku kurang kelihatan nih. Tunggu ya, aku buka lagi, lupa. Jadi kayaknya pas aku lihat itu ilustrasinya kan udah menarik banget nih, tapi kenapa kayak di kemasan ininya kayak di tampak depannya gitunya tuh kayak nggak kelihatan jelas si varian ini sebenarnya apa selain dari warna dan teksnya ya gitu. Sebenarnya kan bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasinya kalau misalnya di tampak depannya kenapa nggak sekalian diilustrasiin si flavornya itu lebih kelihatan gitu, misalnya apakah dari si karakternya pegang dia punya apa ini flavornya apa sih, strawberry gitu-gitu ya misalnya si cookies, karakter cookiesnya itu lagi pegang apakah buah strawberry yang besar gitu, jadi biar lebih kelihatan gitu. Kalau ini kan ya itu tadi dari warna, tulisan, terus aku mesti ngecek ke sampingnya dulu nih. Oh ternyata di atas ilustrasi kuenya itu kayaknya sih ada buah ya atau ada sesuatu lah gitu, ada itu soalnya kecil. Jadi agak sayang sih. Jadi eksekusinya udah menarik, tapi kurang komunikatif gitu. Lalu yang di seasonal menurut aku Independence Day-nya tuh kurang kelihatan gitu kan, kalian yang di primary ya, karena kalian kan cuman ganti di warna itunya doang tuh, di warna siapa sih, apa sih aku jadi lupa namanya tuh, yang si bakery punya tudung benderanya ya. Tudung atasnya itu tuh, jadi kayak sekilas cuman terlihatnya seperti oh ya udah itu tudungnya kebetulan warnanya itu gitu, tapi nggak
nggak ngeh kalau itu tuh Independence Day gitu. Mungkin bisa lebih kayak elemen-elemen Independence Day itu yang lebih khas tuh apa gitu, selain dari tudungnya berwarna merah putih. Lalu di secondary packagingnya sama nih, jadi kayak ilustrasinya udah detail tapi informasinya minim gitu. Terus jadi pas lihat ini secondary-nya tuh aku bingung nih, ini isi 6 piece, 6 piece-nya tuh 6 piece tapi dalamnya tuh berapa gede ya gitu, kayak dapatnya berapa gram ya gitu. Kayak gitu-gitunya mungkin bisa lebih detail. Sama tuh jadi kayak ruang informasi kalian tuh jadi terbatas karena si ilustrasinya itu gitu. Sebenarnya harusnya menurut aku dibalik gitu. Jadi kayak informasi penting apa aja yang harus dimasukin, ilustrasinya itu ya menunjang dia punya sekitarnya. Jadi jangan tempat informasinya yang terlalu dibatasin. Lalu si tertiernya tuh ya. Nah, kalau di tertiernya aku nggak tahu sih ini dia akan masuk di toko atau online atau gimana gitu, tapi major problemnya adalah logonya nggak ada di depan gitu. Kalian mungkin taruh logonya cuma di atas atau atas doang ya kayaknya ya, mungkin. Tapi which is di kalian punya presentasi kelihatannya tampak depan doang, dan di semua keliling itu nggak ada logo produknya tuh apa gitu. Terus ya mungkin dari depan itu, dari ilustrasinya itu bukan untuk tertiary doang ya, untuk semuanya mungkin bisa juga kayak lebih ada gambaran kali ya, mungkin ini cookies atau apa gitu. Jadi produk-produknya sendiri walaupun masuk ke ilustrasi tapi dia bisa lumayan stand out juga. Lalu nah yang tadi yang regular sama seasonal kalau lihat sekilas tuh kayak masih terlalu mirip karena hanya berubah warna si tudungnya itu. Ada sih yang ada bendera-benderanya itu, cuman ya kalau coba dilihat sekilas kayak beda varian aja gitu, bukan seasonalnya nggak terlalu kelihatan. Lalu kalau yang di sosial media ini kan kalian ada grid planningnya, tapi grid planning kontennya itu masih agak berantakan gitu. Kalian cari kalau si grid planning itu sebenarnya ada beberapa pattern yang bisa di apply gitu. Jadi pattern itu berlaku untuk konten, bisa juga berlaku untuk visual gitu. Itu dua-duanya harus di plan dengan baik. Terus penempatan logonya, sistemnya seperti apa gitu. Ini kan ada beberapa yang logonya juga kayaknya kalah ya, jadi nggak kelihatan sama backgroundnya. Sama beberapa informasi ini jangan terlalu wordy, jadi masih ada yang bisa dibikin kayak lebih ke visual, lebih ke infografik gitu. Terus kayak ada yang kayak si GoFood gitu, kalau aku nggak lihat detail, begitu lihat sekilas jadi kayak orang scroll feed-nya doang, aku nggak ngeh ada GoFood gitu. Jadi pas aku lihat baca detail, oh baru ngeh ada si GoFood di ininya gitu setelah lihat penjelasannya, karena mungkin dari segi warnanya juga dia jadi hitam terus di atas pink gitu ya, which is secara sekilas nggak kelihatan. Terus di story-nya sebagai brand awareness-nya si logonya itu nggak kelihatan sih di Instagram story karena terlalu kecil sih. Kalau di Facebook-nya hierarkinya, promonya itu kurang ditonjolin gitu, masih bisa lebih penempatan permainan hierarkinya, terus paragraph settingnya itu bisa lebih menarik lagi sih, supaya informasinya kalau misalnya ada hierarkinya kuat, jadi orang baca alur informasinya juga lebih menarik gitu, nggak cuma kayak dari atas ke bawah aja.
Oke, itu aja sih dari aku. Oke, makasih Bu Anas. Ya, aku ambil dulu ya. Ya, oke. Jadi Kuka untuk tadi masukan dari Bu Anas juga udah cukup lengkap ya. Saya setuju banget. Cuman tambahan dari saya mungkin bukan tambahan ya, tapi mungkin lebih menegaskan aja bahwa memang di sini saya lihat Kuka masih kembali yang pernah saya juga sempat sampaikan produk gitu ya, produknya masih nggak tahu gitu ya, karena terlalu kuat di ingin menonjolkan ilustrasinya gitu, tapi produknya sendiri jadi terlupakan gitu. Mungkin agak berbeda ya kalau kita bikin packaging dengan desain-desain apa namanya desain-desain yang lain gitu. Kalau packaging tetap harus ada produk yang harus disampaikan juga gitu ya. Mungkin nanti kalian kalau untuk lebih apa ya lebih ininya lebih fokusnya lagi kalian memang harus membaca buku gitu ya tentang packaging gitu ya, bukan cuman sekedar membaca modul, tapi kalian harus benar-benar punya buku packaging supaya kalian tahu banget apa sih yang harus dipikirin dalam membuat packaging. Jadi bukan hanya sekedar layout ya, tapi banyak hal yang harus kalian pikirkan gitu. Dari saya sih nggak banyak, cuman itu aja karena sudah cukup lengkap yang disampaikan sama Bu Anas. Dari Kuka mungkin ada ada apa kata-kata lagi yang ingin disampaikan? Halo? Nggak ada, Bu. Oke, cukup jelas ya yang tadi disampaikan sama Bu Anas ya. Iya. Oke. Oke, kita sekarang lanjut Kunireng. Terima kasih, Bu. Oke. Kunireng sudah siap ya, sebentar. Bentar ya, aku buka ininya dulu supaya ingat. Oh ini dia, Kunireng. Oke, mungkin sambil nunggu Bu Anas, aku kasih masukan dulu ya. Untuk packagingnya sih udah cukup menarik ya. Cuman yang menjadi pemikiran adalah kembali pemakaian warna aja sih dari antara karakter si kelincinya dengan background-nya, antara warna, terus antara warna background sama warna karakternya kan jadi agak nyaru ya, kuning muda dengan biru muda, itu agak jadi nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya hal-hal detail ya, tapi justru di sini yang hal-hal detail ini yang harus menjadi finishing touch yang harus kalian pikirin gitu. Karena tanpa itu kerja keras kalian menjadi apa ya lemah aja gitu ya. Di sini kan packagingnya udah cukup menarik, tapi tiba-tiba karena warnanya yang nyaru gitu ya, jadi malahan antara ada dan tiada gitu ya, sayang gitu. Nah hal-hal seperti itu harus kalian pikirin gitu ya. Sebenarnya sih dari awal ya, tapi maksudnya solusinya apa nih gitu. Terus kemudian juga kalau saya lihat kan semuanya serba centering gitu. Kenapa? Padahal sesuai dengan karakter konsep kalian, kelinci itu melambangkan sesuatu yang lucu, sesuatu yang lincah gitu. Tapi di packagingnya sendiri kalian letakkan kaku gitu di tengah semua. Kenapa nggak lebih atraktif gitu? Kalau kalian menciptakan sebuah karakter yang mempunyai sifat yang ingin kalian tunjukkan, ada lucu, lincah dan segalanya, seharusnya ditampilkannya pun juga seperti itu gitu. Ya nggak usah takut-takut selalu di tengah, dan nggak usah takut nggak konsisten kalau nggak di setengah, nggak juga kayak gitu.
Karena karakternya sendiri seharusnya sudah menjadi salah satu sesuai yang konsistennya tuh di situ, dibentuk si karakternya itu gitu. Ya, terus itu ya kan di sini aku lihat semuanya si kelincinya di tengah semua. Untuk yang seasonal ya dia menjadi kuat karena memang kalian memakai warna merah ya. Cuman aku nggak tahu deh ini mungkin karena tampilan aja, tapi antara merahnya antara yang di packaging utamanya sama secondary-nya agak beda gitu ya. Agak lebih tua di secondary atau mungkin nggak tahu deh. Soalnya tampilannya agak berbeda. Itu terus mengenai tertiernya, kalau nggak salah kamu tertiernya pakai corrugated ya. Corrugated, nah itu juga nanti harus ada pengetahuan kalian mengenai cetak ya. Nanti kalian harus belajar juga lebih dalam kalau ngomongin packaging itu mengenai cetak gitu. Di corrugated itu seperti apa? Karena kalau di sini kalian pakai full color ya, pakai kertas corrugated itu apakah hasilnya akan sebagus kalau kalian cetak di art karton gitu ya, itu harus kalian belajar mengetahui juga gitu, karena setiap kertas pasti hasilnya pun berbeda gitu ya. Terus untuk sosmednya, sebentar aku cek ini lagi. Ini Bu Anas sudah ada. Bu Anas mau duluan? Silakan Bu Anas. Iya, jadi Oke, jadi overall sebenarnya ininya menarik ya, ada ilustrasi dan lain-lainnya. Cuman ya mungkin yang tadi Bu Reri sempat sampaikan juga, saya juga berasa yang sama. Misalnya kayak si kelincinya itu mungkin aktivitasnya itu bisa lebih yang interaktif gitu. Jadi nggak terlalu bosen munculnya gitu. Terus ini kan aku lihat warna cupnya berubah-berubah terus ya. Warna cupnya berubah-berubah, itu hati-hati di, aku nggak tahu sih kalau dari segi biaya itu misalnya setiap flavor berubah itu kan ada MOQ-nya sendiri tuh. Itu akan seperti apa, sesuai dengan kebutuhan kliennya atau enggak gitu, budget kliennya dan lain-lainnya. Lalu karena logonya karena produknya sendiri untuk anak-anak, menurut aku logonya ini masih bisa lebih berani nih, udah lumayan playful arahnya, tapi tuh kayak takut-takut gitu loh kalau ngeliat ke logonya. Jadi kayak dia mau bermain gitu, tapi tuh hening gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kurang hidup gitu, kurang bersemangat gitu. Jadi playfulnya tuh bisa lebih berani lagi gitu. Terus tunggu ya, aku bingung lihat catatannya sendiri. Jadi di kemasan lebih menarik kalau varian rasa visualnya juga ada. Jadi kayaknya kemarin pas aku lihat nih kemasannya ini yang kan cuma berubah itunya juga kan, dari warnanya sama si nama variannya itu apa gitu ya. Tapi kan kalau dia kayak ice cream gini sebenarnya menarik kalau ada flavornya itu sendiri dimunculin di ininya, misalnya di sebelah es krimnya atau di mananya gitu. Jadi karena kadang kalau orang lihat warna doang, ya orang bisa punya persepsi yang berbeda gitu kalau cuma lihat sekilas. Misalnya dia jadi ini kemarin warnanya apa ya variannya, misalnya jadi hijau gitu, mungkin orang bisa punya persepsi sendiri hijaunya tuh apa gitu. Bisa juga ini kan jeruk nipis, mungkin jeruk nipis kan es krim ini rasa jeruk nipis kan nggak ini ya, nggak common gitu. Mungkin orang bisa mikirnya apa mungkin dia apel hijau atau apa gitu. Jadi informasi itu harus bisa sekilas ditangkap orang dengan cepat, jadi nggak mislead information gitu. Terus yang di secondary packagingnya
pertama aku ngebayanginnya, soalnya aku ngebayanginnya misalnya kalau misalnya biasa beli es krim itu yang secondary packagingnya ini sih biasanya kalau yang aku temuin dia desainnya sama, which is maksudnya bisa berlaku buat semuanya gitu. Karena aku ngebayangin nih ya, sekarang ini flavornya 3. Ya mungkin 3 dibikin 3 sih masih bisa gitu. Tapi kalau ini kan kalau nggak salah aluminium foil gitu kan, yang paper bag tapi ada aluminium foilnya. Itu kan juga ya itu tadi secara budget dan teknisnya itu kan ada minimum kuantitinya lumayan banyak. Aku ngebayangin misalnya bikin 3 aja udah lumayan berasa tuh minimum masing-masingnya gitu. Apalagi nanti kalau misalnya ada 15 sampai 20 rasa, masa aku punya 20 secondary packaging ya, which is kayaknya nggak efisien ya, sama kayak agak secara budget ya mungkin agak-agak jadi over gitu. Nah itu mungkin boleh jadi pertimbangan pas lagi kalian mendesain. Apakah dia jadi secondary packagingnya tuh bisa berlaku untuk semua varian atau seperti apa gitu, atau misalnya ada bisa misalnya kalau misalnya buat kasih tahu orang oh ini varian ini, mungkin cara penyampaiannya bisa lebih beda seperti apa gitu, mungkin apakah ada checklist atau misalnya ya ada sesuatu cara yang lain gitu, nggak selalu jadi harus di custom per flavornya. Lalu nah si taman di belakangnya itu sebenarnya yang kayak garden kalian bikin itu bisa menarik juga kalau misalnya kalian blend sama si es krimnya dengan produknya itu sendiri. Misalnya apakah si kelinci-kelincinya itu berinteraksi dengan si es krimnya, atau misalnya kalau misal berupa cup dia mungkin kayak boring ya kalau berupa cup di kemasan, mungkin bisa juga kayak dia lagi enjoy produknya itu seperti apa sih gitu, jadi kayak lagi playful tapi lagi bermain-main, tapi ada yang lagi makan produknya juga, ada yang ini gitu, mungkin juga bisa menarik yang jadi itu bisa memberikan solusi yang tadi si kelincinya itu nggak cuman begitu terus aja gitu. Terus di yang seasonal itu elemen orientalnya sih udah ada, tapi karena dia kecil dan tipis jadi nggak gitu kelihatan kalau dilihat sekilas, cuman hanya warnanya jadi agak merah gitu. Mungkin kayak elemen-elemen orientalnya itu antara dia bisa lebih gede atau dia bisa bermain-main dengan ini nih, dengan kan kalian punya kemasan ada yang kayak lelehan itu, apakah misalnya ada depan belakangnya, mungkin apakah kalau seasonal dia bisa ada elemen orientalnya di lebih depannya lagi gitu, jadi biar lebih kelihatan gitu. Terus begitu di sosial media warna tiba-tiba muncul warna ungu yang menurut aku lumayan off dibandingkan kalau kita lihat ke sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin ya balik lagi, kalau sosial media sebenarnya kayak ada perubahan itu nggak apa-apa, tapi sistemnya itu seperti apa gitu, nggak yang kayak tiba-tiba out of nowhere dia muncul dan tidak sesuai dengan identitas si brandnya itu sendiri gitu. Terus di sosmed ini juga balik lagi karena dia ke lifestyle, harusnya tuh bisa lebih kayak apa ya, kalau aku waktu itu di kelas A juga aku sempat bilang, maksudnya kalau kayak sosial media itu aku suka mengibaratkan dia tuh kayak orang gitu, kayak si brand ini tapi dia orang yang bermain Instagram, which is harus bisa menjadi teman hangout buat si audiens utamanya gitu. Jadi di sini udah gitu kan es krim itu kan bukan makanan utama ya.
Tapi dia harus bisa harus bisa menggoda orang gitu, bisa menggoda orang untuk beli gitu. Apalagi untuk anak-anak ya, anak-anak lihat es krim juga pasti langsung ya nggak tahu deh mau brandnya apa aja gitu. Tapi asal es krim kan sebenarnya menarik buat anak-anak. Tapi di Instagramnya ini sendiri menurut aku kurang kelihatan es krimnya, lebih banyak dikasih lihat packagingnya itu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau pakai ada yang ada kemasan ya nggak apa-apa, tapi mungkin bisa di mix juga. Misalnya apakah ada yang kemasannya, ada yang setengah gitu yang kemasannya kelihatan, tapi ada es krimnya juga atasnya kelihatan gitu. Jadi apa ya, sebagai ininya, sebagai brandnya di sosial media ini dia ngomong berbicara, tapi somehow bisa menjebak orang, bisa menggoda orang untuk membeli produknya ini gitu, which is karena dia bukan makanan utama ya. Terus apa ya? Oh ya, yang kalian di Facebook itu ya kan kalian ada taruh tuh si produknya gede-gede gitu ya. Nah itu tadi mungkin bisa sebenarnya kalau bisa lebih di blend lebih bagus sih gitu. Kalau ini kan kayak cuman ya udah ditaruh aja, terus ya itu tadi si kelincinya muncul tiap ini gitu. Jadi sama terlihatnya jadi bosan, jadi kayak nggak tahu mau ngomongin informasinya sebenarnya apa gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa kayak seolah-olah si kemasannya itu, misalnya si produk itu bagian dari tamannya, itu kan juga sebenarnya bisa lebih bagus gitu. Terus sama juga ini jadi karena produk kayak ice creamnya mungkin daripada cuma kayak cup-cupnya doang, mungkin bisa ada yang es krim yang udah di scoop antara dia di luar atau misalnya yang di kemasannya misalnya lagi terbuka gitu, karena kan kalau udah masuk ke sosial media gitu kan cara komunikasinya berbeda ya sama kayak kita mendesain kemasan doang gitu. Dia harus bisa lebih apa ya, bisa lebih berjualan gitu. Oke, terus yang di Shopee-nya gitu promotional ininya promonya tuh kurang eye catching gitu loh, kurang. Kalau di marketplace itu kan maksudnya produk banyak sekali ya, makanya kenapa kalau misalnya kayak kalian lihat diskon apanya gede, ditonjolin gede-gede gitu, jadi misalnya diskonnya apa, cashback-nya berapa gitu. Ini kalian ada nih yang kayak 55.000 gitu, tapi kayak nanggung gitu, mau gede enggak, mau kecil enggak ya. Terus kayak si kemasannya itu juga terlalu besar dibandingkan komposisi bidangnya gitu. Jadi mungkin bisa ditata lebih, di layout lebih baik lagi sih gitu. Sama lagi kayak tadi produknya ini jadi nggak kelihatan karena cuman si itunya doang, si cup-cupnya doang gitu. Terus pas masuk ke produk katalognya, kalau kalian perhatiin di marketplace itu mereka tuh banyak juga, jadi yang produk katalognya kan kotak-kotak gitu, tapi tuh ada informasi sedikit kayak berapa milinya, terus kayak flavornya apa. Itu kan kalian lihat deh, kalau brand-brand official store itunya semua langsung kelihatan tuh, begitu kita buka langsung kelihatan ada berapa milinya, ininya, flavornya apa. Jadi orang nggak perlu mencerna terlalu banyak, sampai harus diklik dulu di produk detailnya lagi baru tahu detailnya seperti apa gitu. Karena ya itu tadi, kalau menurut aku ke marketplace itu kan kayak new experience untuk menggantikan ini ya, mungkin aja kayak berapa puluh tahun ke depannya menggantikan supermarket, kita datang ke supermarket secara real gitu. Jadi screening produknya itu harus cepat, jadi informasinya itu harus bisa disampaikan dengan cepat, karena kalau kayak orang begitu ngelihat ke page kalian mendapatkan informasinya lebih susah, ya orang akan skip aja gitu. Udah sih itu aja dari aku. Thank you. Oke, terima kasih Bu Anas.
Saya rasa sudah cukup ya, dari Bu Ana sudah semua disampaikan. Saya setuju. Berhubung kita sudah untuk kita kan harusnya istirahat nih jam 10 ya. Jadi kita istirahat dulu untuk session berikutnya. Cicayo nanti siap. Kita istirahat berapa menit ya, Bu? Kan kita harusnya mulai itu jam 10.30. 10 menit cukup. Iya, supaya enggak juga nggak apa-apa, Bu. Ya, 10 menit ya. 10 menit kita langsung ke Jinjayo ya. Jinjayo, terus kemudian Cimuno ya, disiapkan. Oke. Terima kasih, istirahat dulu. Kita nanti ketemu lagi jam 10.40. Ya benar, jam 10.40 ya. Jam 10.40. Jinjayo nanti siap ya, 10.40. Oke. Oke, Bu. Oke, terima kasih semua. Thank you. Terima kasih, Bu.